Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Di dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 134 ini menggambarkan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yang maknanya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ketiga ciri orang bertakwa ini Allah sukai, Allah cintai. Ma'asyiral muslimin shaimin shaimat rahimakumullah. Yang pertama, ciri orang bertakwa adalah menafkahkan hartanya pada waktu lapang maupun sempit. Agama Islam dalam hal ini memberikan kesempatan dengan disebut zakat, kemudian infak, kemudian sedekah, kemudian wakaf, kemudian hibah. Kalau orang yang memiliki harta sudah tentu dianggap orang yang memiliki kelapangan, kesempatan lebih besar ketimbang orang yang miskin. Oleh karena itu, yang perlu kita perhatikan adalah keikhlasan menunaikan perintah Allah ini dan kesadaran bahwa harta yang dimiliki bukan hanya milik pribadi, tapi merupakan titipan Allah dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wa fi amwalihim haqqu lis-sa'ili wal mahrum. Hakun itu yang menandakan bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang itu ada hak orang lain. Yang pertama, orang miskin yang meminta-minta. Yang kedua, orang miskin yang tidak mampu atau tidak sanggup untuk meminta-minta. Itu yang perlu kita sadari. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah yang mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah ini termasuk kategori orang yang bersifat sabar. Bukan tidak mungkin dalam berinteraksi dengan orang lain ada suatu kekeliruan atau kesalahan orang lain, atau bahkan orang lain menyakiti diri kita, tetapi kita mampu untuk menahan amarah. Itulah yang disebut dengan sabar.
Lalu yang ketiga, Allah sebut dengan wal 'afina 'anin nas. Manusia itu Allah jadikan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian dari laki-laki dan perempuan itu Allah jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berbagai karakter, berbagai watak, berbagai sikap. Ada yang lemah lembut, ada yang arogans, ada yang selalu berpikir bahwa dirinya lebih baik ketimbang orang lain. Namun ada juga yang berperasaan lebih baik. Oleh karena itu, jika terjadi di dalam hidup dan kehidupan pada diri kita, orang menzolimi kita, menganiaya kita, melakukan kesalahan kepada kita, usahakanlah memberikan maaf. Maaf itu bermakna menghapus atau menghilangkan kesalahan orang lain, tidak memberikan hukuman kepada orang lain. Sederhana, tapi orang ini hendaklah berlapang dada. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berikanlah maaf dan berlapang dadalah kalian dalam hidup dan kehidupan. Apabila ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah manusia yang demikian ini disebut dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di awal surah Ali Imran ayat 133, gemar dia mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melakukan pembelanjaan hartanya sesuai dengan kodrat irodat yang Allah tentukan. Kemudian dalam kehidupan dia selalu menahan amarah, dan kehidupan dia selalu memaafkan kesalahan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.